Adakah yang merisaukan hati Kanda Prabu sehingga memanggil hamba? Terima kasih, Ki Ajeng berkenan memenuhi panggilan saya. Kelihatannya ada sesuatu yang mengganggu pikiran Kanda Prabu. Benar, Ki Ajeng. Ada seorang tokoh sakti baru bernama Aji Basah Pamungkas yang kesaktiannya tidak tertandingi. Dia murid Ki Dadu Kumalasuti. Hanya satu orang yang bisa menandingi kesaktian Aji Basah Pamungkas, yaitu Kanda Prabu. Saya? Ya, Kanda Prabu sendiri. Kanda Prabu secepatnya pergi mencari Aji Basah Pamungkas sebelum dia sendiri yang datang ke Mataram. Apakah bisa diwakilkan kepada orang lain, Ki Ajeng? Kenapa? Meninggalkan Mataram dalam waktu yang lama. Aku rasa tidak bisa, karena banyak sekali urusan negara yang harus aku selesaikan. Hanya 3 orang yang bisa mewakili Kanda Prabu. 3 singa Mataram? Pilih salah satu di antara mereka. Turunkan ilmu pamungkas Kanda Prabu kepadanya. Maka dia akan bisa menandingi kesaktian Aji Basah Pamungkas. Terima kasih atas petunjuk, Ki Ajeng. Salam sejahtera untuk Kanda Prabu. Kita sudah sampai di kota Kartasuro, Wel. Ibu kota Mataram? Iya. Berarti tidak lama lagi kita akan sampai di keraton. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Bargo budak setiaku. Aku harus mendapatkannya lagi. Itu dia, Rara Sangkar. Siapa kalian? Kami murid-murid Mak Lampir. Apa nggak salah? Kalian cantik-cantik. Mak Lampir nenek-nenek. Kok muridnya cantik-cantik begini, he? Kami ditugaskan oleh Mak Lampir mencari kamu. Hanya disuruh mencari saja, bukan? Maksudmu? Oh, tidak disuruh membawa pulang. Iya, ternyata kamu sudah bebas dari tawanan musuh. Oh, jangan sebut aku Namud Pataji. Kalau aku tidak bisa lolos dari cengkeraman musuh, he? Sebaiknya kamu ikut kami ke tempat Mak Lampir. Tidak, aku tidak mau. Katakan saja aku sedang mengikuti Raden Samba yang dibawa musuh ke Mataram. Babuji bisa terbang, he? Bagaimana? Ketemu? Ketemu guru. Ketemu Rara Sangkar? Di mana? Dekat? Dekat? Di mana? Gerbang kota. Tepat dugaanku. Kiai Ageng Jembar Jumantoro membawa Hirala Sangkar ke keraton. Tidak, guru. Tidak. Maksudmu? Dia sendirian. Bagus. Berarti dia sudah lolos dari tawanan musuh. Hah? Kenapa tidak dibawa ke sini? Dia tidak mau, guru. Katanya laporkan saja aku sedang mengikuti Raden Samba yang sedang dibawa musuh ke keraton. Panglima Kumbang.
Pasti Panglima Kumbang yang membawa Raden Samba ke keraton. Bagus. Kita semua akan bertemu di Mataram. Sekarang kalian boleh pergi. Baik, Guru. Terima kasih gadis-gadis cantik. Sayang mereka dari bangsa siluman. Kalau dari bangsa manusia, sudah aku kawini semuanya. Berhenti! Mau kemana? Antar peti itu ke kuburan. Bukan. Wah, jangan, Pak. Hei, kurang ajar. Di dalamnya ada orang mati, Pak. Mayat, orang mati. Buka! Baik, tapi kalau penyakitnya menular dan tersebar ke seluruh penduduk negeri ini, saya tidak bertanggung jawab. Kalau di Mataram sampai terjangkit penyakit menular, saya akan melaporkannya kepada Kanjeng Tumenggung Alap-Alap bahwa penyebabnya adalah... Bagaimana? Sudah, jangan ada penyakit. Ayo jalan. Berhenti! Buka peti itu. Tidak bisa. Kami sudah mendapat izin dari pasukan yang menjaga jalan itu. Mereka hanya prajurit anak buahku. Akulah yang memegang perintah, jalan atau tidak. Buka! Tapi, kalau sampai ada wabah penyakit yang menyebar, gara-gara dibukanya peti ini, Bapak yang bertanggung jawab. Jangan banyak omong. Cepat buka. Silakan buka sendiri. Kalau mau nekat. Kurang ajar. Anak kecil berani sama orang tua. Ayo, kita teruskan perjalanan. Baik. Ayo. Jan. Ada apa? Kaki. Kaki bagaimana? Jalan ke semak sini. Ah, ngawur kamu. Mana mungkin sepotong kaki bisa jalan sendirian? Itu yang membuat saya kaget. Alah, musang barangkali. Bukan, itu yang membuat saya penasaran. Alah, paling juga matamu yang sedang teler karena kekenyangan. Ada. Tidak ada. Aku bilang juga apa? Mata kamu sedang teler karena kebanyakan makan ganyong. Ya, suaranya keras banget. Tahu? Jangan-jangan santet. Santet. Kata orang,
Santet kalau menyerang orang menimbulkan bunyi yang keras. Seperti ledakan. Jangan menakut-nakuti aku, Kang. Ih, siapa sih yang nakut-nakuti? Aku bilang, kata orang. Suaranya di pintu depan. Kalau maling tidak mungkin sekeras itu, Kang. Aku bilang santet. Jangan begitu. Hatiku dak-dikduk. Lepas, makanya jangan ikut. Lebih baik diam di kamar, lebih aman. Hah? Gede banget. Santet kan? Santet apa lubangnya sebesar ini? Aneh, tidak ada angin, tidak ada hujan. Kendi dan tempat penginangannya bisa jatuh sendiri. Pembunuhan! Pembunuhan! Ada apa? Siapa yang mati, Kun? Si Jawi dicekik, matanya melotot, lidahnya keluar. Di mana? Di sana. Ayo ke sana. Ayo. Sepotong kaki. Sepotong kaki melakukan pembunuhan. Demikian, Gusti. Yang melakukan pembunuhan itu bukan seorang pembunuh, penjahat, atau perampok. Melainkan hanya sepotong kaki. Aneh. Baru kali ini ada pembunuhan yang dilakukan oleh sepotong kaki. Bukan hanya aneh, Gusti. Tapi juga sakti luar biasa. Sakti? Hamba bersama punggawa Jimo dan 10 orang prajurit pilihan mengepung kaki itu. Dia melawan. Sehingga kami bertempur luar biasa. Hanya sepotong kaki. Tapi bisa bertempur demikian hebat. Bahkan bisa kabur, meloloskan diri dari kepungan kami. Apakah Kanjeng Temenggung pernah melihat ada gelang perak pada pergelangan potongan kaki itu? Ya, ada. Saya lihat dengan jelas. Potongan kaki itu memakai gelang perak. Berarti potongan kaki itu milik Bargo. Bargo? Siapa dia? Bargo adalah jin Habsi dari Hindustan. Terpaksa hamba potong kakinya untuk menyelamatkan dia dari pembantaian Aji Basah Pamungkas. Tangan di sini. Kalagondang, tolong. Tanganmu. Kalagondang, tolong. Demikianlah, Gusti. Hamba sama sekali tidak mengira kalau pada akhirnya potongan kaki itu akan membuat keonaran dan malapetaka di negeri ini. Pantas kalau begitu. Potongan kaki itu menjadi sangat tangguh karena memakai gelang perak milik Aji Basah Pamungkas. Jadi kalau kita bertempur dengan potongan kaki itu, tidak ada bedanya kita bertempur dengan Aji Basah Pamungkas sendiri. Benar demikian, Gusti. Tidak ada pilihan lain. Kaki Bargo itu sudah sangat meresahkan masyarakat. Tidak bisa tidak. Dia harus segera ditangkap. Baik. Aku akan melakukan tindakan. Kamu, Temenggung Wiralaga, dan juga kau Temenggung Alap-Alap, segera tangkap potongan kaki itu. Sendiko, Gusti. Dan kau Pangeran Purbaya, segera tangkap Aji Basah Pamungkas. Sendiko, Gusti. Kiai Ageng Cumantoro, dan juga kau Santalima. Terserah, mana yang akan kalian bantu? Sendiko, Gusti.
Kamu juga sebaiknya merubah wujud. Kenapa? Penampilanmu yang seperti itu sudah sangat dikenal oleh musuh-musuhmu. Baik orang-orang kalangan keraton maupun Kiai Ageng Jumantoro dan kawan-kawannya. Dengan tampil beda, mereka tidak akan tahu. Nanti saja, kalau sudah masuk ke dalam kota. Sekarang kita cari dulu tempat yang sepi untuk melancarkan serangan secara halus ke Keraton Mataram. Iya. Loh, itu Kiai Jabat dan Kiai Basari? Iya, rupanya mereka juga sama dengan kita, mau menghadap Gusti Sultan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rupanya kami keduluan. Kenalkan, ini sahabat kami, Kiai Jabat dan Kiai Basari. Ada yang mau dilaporkan, Kiai? Benar. Mau melaporkan sepak terjang Aji Basa Pamungkas. Gusti Sultan sedang istirahat, tidak bisa diganggu. Tapi tidak apa-apa. Apa yang mau Kiai laporkan, sudah saya laporkan pada Gusti Sultan. Alhamdulillah. Apakah Kiai pernah bentrok langsung dengan Aji Basa Pamungkas? Tidak pernah. Bertemu juga tidak. Kami hanya mendengar namanya saja disebut-sebut orang. Orang dari mana dia itu sebenarnya? Pemunculannya selalu membuat heboh. Dan kesaktiannya betul-betul luar biasa. Membuat para pendekar merasa gentar menghadapinya. Kami tidak tahu dari mana. Tapi lebih baik sekarang kita bersama-sama mencarinya. Sekarang jumlah kita banyak, jadi bisa dibagi beberapa kelompok, supaya pekerjaan kita cepat selesai. Sudah lama saya mendengar nama besar Andika berdua, Kiai Jabat dan Kiai Basari. Dengan ini saya minta Andika berdua membantu saya mencari Aji Basa Pamungkas. Dengan senang hati, Kanjeng Pangeran. Mari kita berangkat. Sultan Agung, jangan pulang sebelum berhasil membawa jantungnya. Ada apa, Kanda Prabu? Bukan apa-apa. Itu hanya binatang piaraan Romo di kandang. Sepertinya suara harimau, Kanda. Ya, di belakang. 3 ekor harimau piaraan Romo. Sudahlah, jangan dipikirkan. Ayo, kalian teruskan makan. Kanda Prabu, mau kemana? Romo mau menemui Pekati. Mungkin beliau lupa memberi makan harimau piaraan Romo.
duga Sultan Agung memang dicaya. Tapi aku belum kalah. Ini baru permulaan. Besok aku akan masuk ke dalam keraton. Jangan nekat. Di dalam keraton Mataram penuh dengan orang-orang sakti. Aku tahu. Tapi sekedar menjajal. Tidak apa, bukan? Jangan ceroboh, Pamungkas. Aku tidak ceroboh. Aku tidak akan melawan mereka semuanya. Tokoh-tokoh terkemuka Mataram akan aku rusak satu persatu. Kau akan membuat mereka menjadi budak-budakmu. Seperti kau membuat musuh-musuhmu menjadi budak-budakmu pula. Iya, aku harus bisa membuat para pemimpin Mataram menjadi budakku. Kita langsung menuju keraton. Lampir, sudah waktunya kau harus berubah wujud. Bagus, ayo berangkat. Sudah 3 malam berturut-turut kita menjelajahi berbagai tempat, mencari potongan kaki yang membuat heboh itu. Tapi tidak ada. Saya sendiri tidak tahu apakah potongan kaki yang membuat onar itu masih ada di wilayah kita atau tidak. Jadi kita ini masih untung-untungan. Begitulah. Kenapa pintu ini? Mungkin akibat suara yang tadi kita dengarkan. Iya, tapi apa yang membuat pintu ini sampai jebol begini? Maling. Maling? Barangkali. Mana ada maling terang-terangan menjebol pintu dengan kasar sampai terdengar keras? Iya ya, maling itu masuk ke rumah orang diam-diam, tidak membuat keributan seperti ini. Ada apa, Kang? Itu. Modi!
Mau kemana, Nyi? Keluar. Di luar banyak sekali orang-orang keraton. Rumah kita kedatangan orang-orang besar, para penggede. Sudah, di sini saja. Aku takut, Nyi. Kenapa takut, Kang? Mereka lah yang menolong kita. Nanti kita dituduh sebagai rakyat yang tidak tahu diri. Ada bangsawan dari keraton malah ngumpet di dalam rumah. Ayo. Santa, percuma. Dia benar-benar sudah lenyap. Huh, 2 kali kita berhadapan dengan potongan kaki itu. 2 kali juga kita gagal menangkapnya. Huh. Kiai. Terima kasih, Kiai. Kiai telah menyelamatkan nyawa saya. Ya. Sekarang saya baru percaya. Potongan kaki itu memang sakti luar biasa. Dan kebal. Senjata apapun tidak bisa melukainya. Potongan kakinya saja sudah sakti seperti itu. Apalagi pemiliknya. Tidak, Kanjeng Tumenggung. Pemilik potongan kaki itu tidak terlampau sakti. Malah yang memberi gelang perak itulah yang kesaktiannya sangat luar biasa. Aji Basa Pamungkas? Iya. Pantas. Pendekar-pendekar besar pikir-pikir dulu untuk menghadapinya. Benar. Mereka rata-rata gentar menghadapi Aji Basa Pamungkas. Wah. Pangeran Purbaya bisa bahaya. Dia sedang mencari Aji Basa Pamungkas. Ya. Ayo, kita cari mereka. Ayo, Santa. Kiai berangkat duluan. Nanti saya menyusul. Ada yang mau saya bicarakan dengan pemilik rumah ini. Baiklah. Boleh saya bicara dengan Kisanak? Silakan, Den. Mari silakan, Den. Iya. Silakan duduk, Den. Ada yang ingin saya tanyakan pada Bapak. Silakan. Siapa nama Bapak? Darso. Darso. Bapak lahir pada malam Jumat Kliwon? Loh, Aden tahu? Pantas. Pantas bagaimana, Den? Orang-orang yang didatangi oleh potongan kaki yang memakai gelang perak itu punya hari kelahiran yang sama. Yaitu lahir pada malam Jumat Kliwon. Tapi Bapak beruntung, yang lain semuanya tewas, tidak tertolong. Tidak usah takut, Pak. Potongan kaki itu tidak akan datang lagi ke sini. Sebutkan nama, dari mana dan mau ketemu siapa? Kami utusan dari Kadipaten Rembang. Kami mau menghadap Gusti Sultan Agung untuk memberikan upeti. Hari ini bukan hari penghadapan bagi utusan daerah untuk mempersembahkan upeti. Di tempat kami sedang terjadi huru-hara. Daripada nanti terlambat, lebih baik sekarang. Nanti di hadapan Gusti Sultan, kami bisa menjelaskannya. Pengantar upeti biasanya dikawal pasukan, tapi kalian tidak membawa prajurit pengawal seorang pun. Dan selalu membawa pedati atau gerobak yang membawa padi atau hasil bumi. Tapi kalian tidak bawa apa-apa. Kami tidak membawa pedati atau gerobak. Sebab yang kami bawa bukan padi atau hasil bumi lainnya, melainkan uang. Uang? Uang. Ya, kami membawa uang. 1000 kepeng. Hah! Sekarang bagaimana? Langsung masuk istana? Jangan dulu. Kita cari penginapan. Di lingkungan keraton seperti ini, mana ada penginapan? Penginapan gratis. Maksudmu? Kenapa repot? Ambil saja rumah salah seorang pembesar keraton. Jangan ceroboh, Pamungkas. Takut? Ini sarang macan. Jangan bikin onar. Setiap langkah harus kita perhitungkan dengan matang. Salah sedikit bisa celaka kita. Malah kebetulan, bukan? Kita bisa ditangkap, lalu dibawa ke hadapan Sultan Agung. Nah, di saat itulah kita bisa menjajal kehebatan Sultan Agung. Jangan sombong, Pamungkas. Kita tidak bisa
melawan Sultan Agung di tengah kandang macan seperti ini. Indrajit, kita tidak boleh tertangkap di sini. Kanjeng Mantri. Senang sekali bisa bertemu lagi dengan Kanjeng Mantri. Bagaimana kabar anak-anak? Dan si Ajeng Roro yang mungil itu apa sudah sembuh? Kanjeng Mantri lupa waktu kita makan bersama di Kademangan Sangat Potong? Andika siapa? Mitra Andika, waktu di Demak. Siapa itu, Kang? Tahu. Dilihat dari pembicaraannya, seperti kenalan nama Kanjeng Petinggi. Rumah ini kita jadikan markas. Kang Mas, belum pergi juga? Kamu dan suamimu akan melayani kami di sini. Katakan bagaimana tanggapan Sultan Agung pada Aji Basah Pamungkas? Kanjeng Gusti Sultan Agung memerintahkan Pangeran Purbaya untuk menangkap Aji Basah Pamungkas. Siapa lagi? Temenggung Wiralaga, Temenggung Alap-Alap, dibantu oleh sahabat Gusti Sultan, Kiai Ageng Jumantoro, dan Santa Lima. Musuh bebuyutanku sudah bergabung di sini untuk menghadapi kita. Lenyapkan dulu Kiai Basari dan Kiai Jabat, agar kita tidak mendapat kesulitan di belakang hari. Apakah dia orang-orang yang hebat? Kiai tua itu memang tidak ada duanya. Aku tidak pernah berhasil menangkapnya. Aku yang akan menangkapnya. Bekal? Selamat siang, Kanjeng Mantri Dalem. Siang. Kamu melihat Kiai Jabat dan Kiai Basari? Pergi ke Kadipaten Caruban, Kanjeng. Kadipaten Caruban? Salah seorang prajurit anak buah saya yang ikut melakukan pencarian melaporkan bahwa ada 2 orang kiai, yaitu Kiai Jabat dan Kiai Basari, pergi ke Kadipaten Caruban. Sebab ada kemungkinan Aji Basah Pamungkas menyingkir ke sana. Ada sesuatu yang sangat penting, Kanjeng Petinggi? Iya. Tapi biarlah aku tunggu sampai mereka pulang. Bagaimana? Sedang ke Caruban. Bagus, kebetulan. Caruban sangat jauh dari sini. Ayo kita ke sana. Kamu harus ikut. Ambil kudamu cepat. Baik, Kanjeng Ratu Adil. Ya. Ayo. Tunggu. Aku mau lihat di Pasu Benggala dulu. Untuk meyakinkan, apa Kiai Ageng Jembar Jumantoro dan Santa Lima benar-benar berada di Caruban. Setuju. Supaya kepergian kita tidak sia-sia. Ayo, berangkat. Kiai! Kiai! Tolong! Tolong! Kiai! Tolong! Kiai! Tolong, Kiai! Kanjeng Petinggi? Ada apa di sana? Kenapa Andika mengejar-ngejar pembesar Keraton Mataram? Aku mau menangkap dia. Tolong. Apa? Kamu mau menangkap petinggi Mataram? Lah, kamu ini siapa? Kiai Jabat. Dia adalah Aji Basah Pamungkas yang menyalahgunakan kesaktiannya untuk merebut Mataram dengan menggulingkan Sultan Agung.
kebetulan. Dicari kemana-mana. Datang sendiri. Ini yang namanya Aji Basah Pamungkas. Oh ya? Untuk apa mencari aku? Kamu ini biang kerusuhan, Kisana. Biang kerusuhan. Sepak terjangmu selalu membuat keonaran di mana-mana. Dan mengganggu ketentraman Mataram. Kami atas nama Sultan Agung harus menangkapmu. Kalian jangan bermimpi. Tak seorang pun di seluruh Mataram yang bisa mengalahkan aku. Juga Sultan Agung. Jangan takabur, Kisanak. Meskipun nama besarmu telah menggetarkan dunia persilatan, membuat para pendekar utama merasa gentar. Tapi ingat, kau manusia biasa, seperti kami yang punya banyak kelemahan. Memang, kita memang sama-sama manusia biasa. Tapi Tuhan telah menunjuk aku sebagai manusia yang paling sakti. Sedangkan kalian berdua tidak. Sombong. Mau coba? Aku beri kesempatan pada kalian 30 jurus. Terlalu percaya diri orang ini. Apa taruhannya? Terserah. Baik. Kalau aku kalah, aku akan duduk menjadi taklukan kalian. Kalau aku yang menang, kalian harus menjadi sahabatku. Kalian harus memakai ini. Gelang perak. Sebagai tanda persahabatan. Tanda persahabatan atau tanda taklukan? Terserah apa katamu. Tapi yang jelas, setelah memakai gelang perak ini, kalian berdua akan menjadi sahabatku dalam suka dan duka. Milikku adalah milik kalian. Musuhku adalah musuh kalian juga. Ya, mulut serigala paling bisa kalau ngomong. Dengar ya orang sombong. Siapa yang sudi menjadi sahabat musuh Sultan Agung? Kami rakyat Mataram. Siapapun tanpa kecuali berani mengusik Mataram, berhadapan dengan kami. Baik, kita sudah saling berhadapan. Ayo, tunggu apa lagi? Bagaimana Kiai? Menyerah atau mau melanjutkan pertarungan? Kita menyerah saja Kiai. Diam kamu. Kamu pikir itu gelang biasa? Daripada kita dibunuh oleh Aji Basah Pamungkas Kiai. Lebih baik mati daripada pakai gelang iblis itu. Mak Lampir, sudah aku duga. Kau pasti berada di sekitar sini dengan si Gerandong. Kami tidak mau bekerja sama dengan iblis. Siapa yang iblis, Kiai? Aku atau Mak Lampir? Kalian semuanya. Ya! Kiai, tidak apa-apa. Bangun. Tobasari. Kita tidak bisa menghadapi mereka, Kiai. Ya, Aji Basah Pamungkas memang sakti. Kiai, Kiai, lebih baik kita menyerah saja, Kiai. Andika ini pembesar macam apa? Ha? Jangan memberi contoh yang buruk pada rakyat Mataram.
Katanya sudah dekat. Kok tidak sampai-sampai? Kita lewat jalan memutar. Loh, kenapa? Mencari jalan aman, menghindari penjagaan. Sebab kalau ketemu pemeriksaan lagi, bisa berabe. Betul juga. Kalau prajurit-prajurit keraton menemukan peti dan melihat Raden Samba yang ada di dalamnya, keadaan bisa jadi kacau. Bukan hanya itu, rencana kita bisa berantakan. Rencana apa? Mengobati Raden Samba. Belum, Truna, berhenti. Ada apa, Paman? Hatiku tidak enak. Aku merasa ada apa-apa di sekitar kita. Ada apa ya? Saya periksa, Paman. Boleh, hati-hati. Tapi kalau ada apa-apa, jangan bertindak sendiri. Cepat berteriak supaya aku tahu. Baik, Paman. Truna, ayo jalan terus. Jalan seperti biasa. Beres, Paman. Pantas, Paman Panglima Kumbang merasa tidak enak. Rupanya Raden Samba sedang diincar si Nehi Calo. Bagaimana? Si Nehi Calo. Kirara Sangker? Iya, boleh saya kasih pelajaran, Paman? Boleh, tapi hati-hati. Jangan sampai kamu tertangkap. Beres, Paman. Saya punya akal. Seperti apa akal? Paman, jangan lupa ya. Sebab kalau Paman lupa, semua rencana saya bisa berantakan. Bagaimana kalau di alam jin kita bertemu dengan Mak Lampir dan Aji Basa Pamungkas? Bisa tambah celaka. Tidak akan, cuma sebentar saja kok. Sesudah itu, Paman boleh kembali menempuh jalan ini. Ya? Baik. Truna, ayo jalan lagi. Raden Samba. Babuji. Berarti yang aku lihat tadi betul-betul Raden Samba. Tadi aku lihat ke sini, tapi tidak ada, heh? Raden, tunggu! Raden Samba, saya ingin bicara. Minggir! Tenang, sabar, dengarkan. Saya ingin bicara atas nama ayah Raden. Sok, memangnya mau ngomong apa? Saya diutus ayah Raden untuk membawa pulang. Saya tabib terkenal. Saya ingin mengobati penyakit Raden. Memangnya aku sakit apa? Hah? Raden tidak sadar bahwa Raden kena sihir ular. Sihir dasmu benjol. Orang aku tidak apa-apa kok dibilang sihir. Demi Tuan, Dewi Dewa di langit, Bodoh, sudah sana pergi. Jangan halangi aku. Tidak. Raden harus saya bawa pulang. Tidak. Harus. Kurang aja. Tuan Pamungkas, Nyonya Lampir, Grandong. Ada apa lari-lari? Tidak apa-apa, Nyonya Lampir. Saya sedang dikejar musuh. Mana musuhmu? Tidak kelihatan. Kalau kau dikejar-kejar musuh, pasti kelihatan batang hidungnya. Mungkin setelah melihat Tuan Pamungkas dan Nyonya Lampir, dia tidak berani muncul,
Mereka ketakutan setelah melihat kita. Iya. Kamu tertangkap musuh? Benar, saya ditawan. Sekarang tidak. Saya berhasil lolos. Kenapa tidak kembali kepada kami? Saya tersesat, tidak tahu jalan. Tapi kau bertemu dengan murid-muridku, bukan? Aca, betul. 3 orang gadis cantik-cantik, he? Kata mereka, kau sedang mengikuti Panglima Kumbang yang membawa Raden Samba ke Mataram. Betul, mereka sudah masuk ke dalam kota. Kenapa tidak kau ikuti terus? Saya takut, Nyonya. Mereka bisa lapor pada pasukan Mataram, lalu saya ditangkap, he? Sudah, sekarang kamu ikut kami. Kemana, Tuan? Jangan banyak tanya, ikut saja. Jangan bodoh, Kiai. Apa susahnya memakai gelang perak? Tidak. Aku tidak sudi menjadi budakmu. Kita akhiri saja permusuhan kita selama ini, Jabat. Sekarang kita bersekutu. Bersekutu? Aku seorang kiai, Lampir. Seorang kiai yang cinta damai. Dan itu pasti. Kedua belah tanganku ini selalu terbuka lebar bagi siapa saja yang mau mengikat tali persaudaraan denganku. Tapi, ada tapinya. Apa tapinya? Hanya bagi orang yang berhati lurus, tidak bagi kalian yang berhati jahat. Aku ingin menjadi orang paling utama. Apakah itu tidak benar? Begitu. Apa Kisanak ini ingin menjadi raja? Dengan merebut kekuasaan Sultan Agung sebagai raja yang sah, yang jelas-jelas bukan hakmu. Apakah itu benar, Kisanak? Apakah itu benar? Jangan dengarkan omongan dia. Omongan yang kosong melompong. Hatimu buta, Mak Lampir. Buta. Rupanya Tuhan benar-benar telah membuat hatimu menjadi buta. Diam. Mak Lampir. Sejak dulu dia memang keras kepala. Jangan kasar. Ayo mundur. Kiai Jabat, Kiai Basari. Kalian orang-orang pandai. Aku membutuhkan orang seperti kalian. Aku beri waktu 3 hari. Dalam waktu 3 hari pendirian kalian belum berubah. Terpaksa, kalian harus kulenyapkan. Kurang ajar. Nah, aneh. Sampai sekarang belum ada orang yang ribut tentang manusia ular. Berarti Raden Samba bersembunyi. Aku harus tahu tempat persembunyiannya. Tapi bagaimana caranya aku bisa tahu? Silakan, Tuan. Silakan. Ada roti? Roti Jawa. Ada, Tuan. Boleh, roti Jawa. Minumnya, Tuan? Susu. Susu Jawa, boleh? Susu Jawa? Boleh, susu Jawa. Bawa ke sini. Ini rotinya. Ini susunya, Tuan. Silakan, Tuan. Aku minta roti. Roti Jawa, Tuan. Ya, ini roti Jawa alias singkong. Ini susunya, susu Jawa. Air tajin ditambah jahe dengan gula aren. Nikmat, lezat. Ini minuman laki-laki di daerah sini, Tuan. Supaya kuat. Supaya kuat? Iya. Kuat apa, Kuat, Tuan. Bisa aja. Sepertinya Tuan bukan orang sini. Tuan dari mana? Batavia. Dari Batavia? Acha. Jauh banget. Aku seorang pedagang. Aku sedang mencari barang aneh. Aku dengar di daerah ini ada barang aneh. Aku ingin beli.
Barang aneh? Barang aneh seperti apa, Tuan? Manusia ular. Manusia ular? Orang yang badannya ular. Dari dada ke atas bentuknya orang, dari dada ke bawah bentuknya ular. Mana ada orang berbadan ular? Mustahil. Saudara-saudara pernah mendengar kabar di daerah ini ada manusia ular? Belum. Aku lihat. Aku pernah melihatnya. Aku melihat manusia ular itu di dalam goa. Dalam goa? Di mana goa itu? Tidak jauh. Dia adalah seorang pemuda yang gagah dan tampan. Kalau tidak salah, namanya Samba. Betul. Bagaimana kau bisa tahu? Aku adalah seorang pemburu. Waktu itu aku sedang mengejar buruanku yang masuk ke dalam goa. Iya, terus. Mak Lampir? Ya, dia sendiri yang menyebut namanya. Bagaimana orangnya? Nenek-nenek, jelek, kulitnya hijau, rambutnya acak-acakan, dan memegang tongkat. Kurang ajar. Kenapa, Tuan? Tidak apa-apa. Orang itu aneh. Yang dicari kok manusia ular. Lihat. Ki, lihat Ki. Orang tadi yang katanya memburu, kemana? Wah, ini lebih aneh lagi. Aku tahu sekarang. Diam-diam Mak Lampir menyembunyikan Raden Samba untuk dirinya sendiri. Dia harus bicara terus terang padaku. Kurang ajar. Dasar si Lampir manusia licik. Dari mana keluyuran tanpa izin, ha? Jalan-jalan melihat keramaian kota, Tuan. Kalau ada apa-apa, kau bisa mencelakakan kami semua. Gara-gara kecerobohanmu. Apa yang kau sembunyikan di belakangmu, Nyonya Lampir? Ngomong apa kamu? Ada di mana Raden Samba? Kenapa tanya aku? Aku tidak tahu. Kau sembunyikan Raden Samba untuk kepentinganmu sendiri. Ngomong apa orang ini? Jangan pura-pura kau Lampir. Di hadapan Tuan Ratu Adil, kau harus bicara terus terang. Ada yang tidak beres di balik ini semua. Aji Basah Pamungkas ada di Mataram. Bahaya. Apakah Kanjeng Gusti Sultan Agung atau jago-jago Mataram tidak tahu kalau manusia paling berbahaya itu sudah masuk ke dalam kandang singa?
kalian bentrok lagi, akan kulenyapkan kalian semuanya. Tidak salah. Mereka tinggal di sebuah rumah mewah di dalam lingkungan keraton. Halus sekali. Setiap orang jahat yang masuk ke sini selalu tertangkap berkat penjagaan para pemuda yang rapi dan ketat. Kelihatannya memang begitu. Tapi aku khawatir mimpiku akan menjadi kenyataan. Mimpi tentang kampung dadapan ini terbakar sebagian. Ya, mimpi itu jelas sekali. Seperti di alam nyata. Betul, Pangeran. Mimpi terkadang bukan sekedar bunga tidur, tapi kadang-kadang juga seperti petunjuk. Petunjuk dari Yang Maha Kuasa.